karena ulah adopsi itu. Tetapi cuma 2 Bu. Makanya saya begini, saya selalu tanya pada orang tua, kalau ada anaknya yang datang, Pak Ustadz, anak saya begini. Saya suka cuma menggaransikan 2. 1 anak jadi baik, 2 anak jadi mandiri. Udah itu aja. Udah itu aja. Jangan kemana-mana. Kalau nanti sampai ada begini, anak saya bisa sembuh enggak? Jangan pernah menawarkan kesembuhan. Oh Bu, sembuh, banyak anak yang sembuh, saya enggak begitu. Tapi anak ibu itu 1 akan baik, 2 akan mandiri. Begitu aja. Jangankan yang tidak ada atau anak yang tidak yang spesial, anak yang tidak spesial saja untuk baik dan mandiri itu juga perlu waktu itu. Apalagi yang spesial, ya. Apalagi yang spesial. Saya pernah bawa ya Pak Haji ya, yang dari Singapura. Iya. Itu 1 keluarga autis. Sekarang semuanya itu udah, yang 1 sudah jadi insinyur. Ya, yang 1 sudah S2. Itu pada waktu saya bawa ke sini ke Margahayu, itu anak-anaknya hampir 3 autis. Dari mulai sebesar ini, saya tangannya. Sekarang ada yang sudah jadi insinyur, ada yang itu. Tapi tidak pakai apa. Nanti tip ini yang ibu harus paham, yang harus diterima. Ya. Yang pertama apa? Ya, yang pertama, Ustaz, kenapa anak saya begini? Nah, itu kuncinya. Kalau ada pertanyaan seperti itu, kenapa? Itu artinya belum ridho. Belum ridho. Kunci yang pertama adalah ridho. Maka kalau ibu ridho, tidak akan timbul pertanyaan, kenapa anak saya spesial? Paman rodiya palahu ridho, wa masahito palahu syukur. Apabila ibu ridho, maka Allah pun ridho. Apabila ibu marah, maka Allah pun marah. Itu kunci. Jadi jangan ada pertanyaan, kenapa anak saya begini ya? Enggak, jangan. Punten Bu, ieu mah nu boda anu masalah naon wae. Tidak boleh ada sebuah pertanyaan, kenapa anak saya begini? Tapi kalau ibu sudah punya anak, bagaimanapun keadaannya adalah apa? Saya ridho. Paman rodiya palahu ridho, waman sahito palahu syukur. Kenapa? Karena orang kalau sudah ridho akan memunculkan poin pertama, itu biasanya dibukakan oleh Allah obatnya. Tapi kalau tidak ridho, biasanya nggak ada obatnya. Sok ibu, ridho dulu kan? Kalau udah ridho kan obatnya ada. Seperti orang sakit, kalau ridho dulu obatnya ada. Tapi kalau nggak ridho, susah itu obatnya. Mau kemana-mana juga begitu. Karena kuncinya harus itu dulu. Harus itu dulu, ya. Pahami dulu ibu ya. Ridho nggak punya anak, ridho. Malahan ada sebuah penelitian riset di Madinah bahwa anak yang tidak didambakan kehadirannya itu bisa gangguan ke depannya. Si anaknya bisa nakal. Makanya dari perut itu sudah mulai harus itu. Cenah bapak ini, nu kamari gelieur, aya nu sorokan deui. Iya, itu di jero teh ngadamu itu. Di dalam dia dengar itu. Dan akhirnya apa? Anak bereaksi lewat sinapsis di otaknya. Ada kemungkinan anak ketika kehadirannya tidak didamba, itu bisa terjadi penyebab anak ini tidak akan bahagia, tidak akan happy selamanya. Karena apa? Stimulusnya sudah dibawa dari sini. Makanya begitu anak kita ada, makanya saya selalu menyampaikan begini. Kalau ada ibu yang lagi hamil, harus bahagia banget. Karena berefek ke anak. Ulah rudet bukan apa-apa nama. Anu keur hamil, mun kudu mineng balanya we ngarahuna. Iya, balanya popok, balanya naon we gitu kan. Begitu. Karena kalau tidak bahagia, dia rudet. Itu berefek ke anak. Seringkali anak itu memberi ataupun mengeluarkan energi itu bukan karena apanya, karena di sini sudah tidak bahagia. Dan yang paling pokok adalah ridho. Yang kedua, efek yang kedua kalau ridho apa? Selain dia akan dibukakan oleh Allah solusinya, anak yang ridho cenderung dia akan menumbuhkan kreativitas. Nah, jadi potensi-potensi yang anak bisa keluar kalau ridho. Tapi kalau tidak ridho, itu potensinya nggak keluar. Nah, sinada balik lagi, tadinya sugan teh mau jadi. Kan aya nu kitu. Sugan teh mau jadi sampai teh jadi orok. Dikersahkeun anu teu hayang jadi teh sok sehat nih. Ya. Maaf Bu ya.
Orang yang hamil sebelum menikah itu rata-rata bayinya sehat. Itu bayinya sehat. Dan dia ketika akan lahir itu pembukaannya lancar. Malahan saya bidan ge morojo sorangan. Nah, hari anu kawin heula meni hese. Ya, kali sakitu hajat heula punya aya ustad di khutbah nikahan, nah orok hese kaluar. Nah, hari ieu teh morojo aya di toilet. Aya di balong, aya di sawah. Karena apa? Karena itu namanya sindrom panik. Kenapa? Kalau orang melahirkan panik, itu pasti pembukaannya tidak melalui proses awal. Dia langsung brok dalapan. Karena kan panik. Nah, kemudian yang kedua apa? Yaitu rata-rata dia tidak dinanti begitu. Makanya dia cepat begitu kan. Tapi kalau kita kan beda. Begitu dinanti dan menunggu kehadiran, udah ada hese sih. Kuat geras kaluan sekuda tegel lah betakene. Nah, karena apa? Karena itu mempengaruhi sekali. Jadi yang kedua, potensi anak akan muncul ketika ridho. Kemudian yang ketiga, kalau ridho memunculkan keikhlasan. Nah, ibu kan jadi ikhlas. Coba, anak kita kan jadi ikhlas. Ikhlas itu apa? Gak perlu dibandingkan. Lamun ibu nggak banding-banding, itu ikhlas. Ya, Pak tinggali budak batur ni resep sebenarnya, ni lincah, pinter. Hari budak kurang dicicingeun. Bari jeung rada belet cek bapak ngadekeun bae mah ada turunan urang. Ya, kita yang bikin gitu kan, kita yang bandingkan. Kalau dalam teori Profesor Dr. Yuwono itu beliau mengatakan anak itu jangankan dibandingkan dengan orang lain, dibandingkan dengan orang tuanya saja itu terjadi gangguan jiwa. Itu kata Profesor Dr. Yuwono. Dibandingkan dengan orang tuanya saja itu udah nggak boleh. Kan ada yang begini, Dek, bapak mah baheula rek sakola teh sumeni ripuh. Ade mah tinggal berangkat dianterin, tapi kan nggak boleh. Dalam ilmu jiwa itu nggak boleh. Kenapa? Kan beda masa. Kalau dulu mah bapak dengan bunda, ya kalau sekolah nggak dianterin, ya iya. Kenapa? Motornya ke sana ya. Motornya belum ada, uangnya susah. Kalau sekarang kan motor ada, mobil ada, uang gampang. Lalu dibandingkan, turunkan bapak baheula sekolah ripuh. Nah, jajan ke dibere sabaraha 500. Nya 500 baheula mah badan. Tahun sabaraha? Tahun 60. Eta teh sarua jeung 50.000. Tahun ayeuna gitu kan? Karena apa? Karena membandingkan anak dengan orang lain, malahan dengan orang tuanya saja sudah tidak boleh. Itu kalau menurut beliau itu akan terjadi sistem saraf simpatiknya lemah di otak anak. Udah aja, biarin aja. Karena anak kita kan udah begitu ya. Alhamdulillah kan namanya spesial kayak urang. Kalau ibu punya suami kan spesial kan. Artinya dia milik kita begitu. Pokoknya mah bebek spesial gitu ya. Begitu kan? Nah, itu yang pertama ya. Ibu harus ridho dulu. Saya kalau ininya nggak ada, nggak bisa obati. Saya nggak bisa ngobati, saya nggak bisa tangani. Coba. Kedua tahapan. Fokus aja di terapi. Jangan fokus di diagnosa. Ketika sudah ketahuan anak kita, udah jangan banyak nanya kesana kemari. Pak, ini sudah ke mana? Kok anak saya begini? Ibu capek nanti. Udah, kalau udah terdiagnosa anak kita kantuk, ADHD, autis atau apa, udah bakal sama begitu juga. Mau mencari yang apa? Fokus aja di terapi. Mau apa ibu terapinya? Tetapi jangan lupa untuk melibatkan Allah ketika sesi terapi. Makanya saya menganjurkan ibu, kalau ibu lagi nanganin anak yang bermasalah, kalau bisa hadir dalam sesi terapinya, gak boleh dilepas. Itu saran saya. Jadi contoh begini, ibu udah anterin aja ya sampai jendela. Nanti ibu boleh pulang, nanti jemput lagi. Kalau saya enggak. Ibu harus lihat terapi. Kenapa? Karena terapi ini lebih banyak harus dilihat. Kan kalau di klinik kan cuma 2 jam, 1,5 jam. Tapi kalau di rumah itu anak lebih banyak. Makanya lihat aja langsung begitu. Lihat. Begini aja. Bu, boleh nggak? Minta 5 menit.
Boleh. Atau Bu, boleh enggak? Kita minta Bu, bikin ini. Jadi kalau saya Bu begini, ya. Nanti di rumah pijat ya Bu ya, area ini. Saya kasih tahu. Oh nggak perlu kesini lagi Pak Ustadz. Ya buat apa itu? Kalau emang bisa di rumah aja. Yang mana Pak Ustadz pijatnya? Yang ini ya. Areanya yang ini. Nah udah, itu dikasih tahu. Kapan dipijatnya? Jam sekian sampai jam sekian. Nanti udah dipijat, ibu makan ini ya anaknya. Udah, itu harus kasih tahu. Kenapa? Karena penanganan anak yang bermasalah itu lebih banyaknya di rumah, bukan di klinik. Jadi kalau ada yang terapis minta ibu tidak boleh lihat, ibu harus paksa bisa lihat. Jujur, ini kuncinya. Karena yang kemarin dari luar juga itu gitu, lihat langsung begitu. Gak boleh begitu datang ke rumah kita udah tahu. Begini contoh ya. Ini kalau ibu nanti sudah tidak tahu contoh. Saya ambil contoh ya. Anak pemarah paling pertama yang harus dikurangi apa? Air gula. Udah itu aja. Anak pemarah kalau ini ada sesuatu poktorolog bahasa Sunda. Yang pertama harus diperbaiki itu adalah apa? Air gula. Sama. Iya. Ya. Berarti kalau orang tuanya pemarah itu kelebihan gula. Tapi belum tentu diabetes. Belum tentu. Kelebihan gula namanya tanin. Kalau diabetes itu kan glukosanya yang naik. Kalau ini bukan. Anak bunda kalau dia marah dan koktorolong ada kemungkinan kelebihan tanin. Tapi belum tentu diabetes. Diabetes mah di glukosanya. Kalau ini mah enggak, pemicunya. Makanya Dokter Jaidul Akbar mah sampai begini beliau. Kalau bisa anak jangan minum soda. Soda bagi anak katanya saya haramkan kata beliau. Karena apa? Emang soda mas kan syarat. Jadi kelebihan istri kalau anak minum soda. Paham gak? Kalau anak banyak minum soda itu kelebihan istri nanti di tubuhnya. Jadi si anak bakal gitu kalau yang kelebihan istri kan gitu si garu kasetrum. Ya, kekerpakan gitu kan. Nah, begitu. Nah, begitu ditanya, Pak Dokter, ada solusinya enggak? Oh, enggak, kurangi aja itu. Kalau saya, anak yang kelebihan istri pakai apa? Pakai air kelapa. Air kelapa muda. Minumin aja air kelapa muda. Itu kelebihan listrik di anak itu bisa turun. Kelebihan listrik apa tuh? Iya kan? Nah itu, iya. Jadi anak yang lincah belum tentu hiperaktif. Hiperaktif itu tidak terkendali dengan sistem yang ada di tubuh, itu hiperaktif namanya. Kalau masih terkendali oleh sistem di tubuh itu belum tentu hiper. Lincah, budaknya. Nah guru seringkali menyimpulkan budak hiperaktif belum tentu. Aya nu lincah, aya nu hiperaktif. Seperti ibu juga TIT lincah hiperaktif. Ya, isuk-isuk geus acolok-acolokan, hiperaktif lincah. Nah, lincah eta mah. Hiperaktif mah dia tenaganya enggak ada habisnya. Begitu. Enggak ada habisnya. Kalau saya melihat di mana? Di selangkangan. Anak yang hiperaktif di selangkangannya itu ada kacang. Sini. Ibu dirampa aja gitu di tengah di sininya selangkangan. Itu begini gerinjil itu. Oh, kalau ada gerinjil seperti itu harus diginiin. Nah, begitu. Itu seperti pasir. Kalau itu enggak pecah, itu anak hiper terus karena itu dari tanah. Jadi ngumpul di sini begitu. Ya. Begitu. Kan beda ininya, penanganannya beda. Saya enggak tahu kalau yang lain. Kalau saya begitu aja cek aja gitu. Anak begitu dia langsung sakit. Nah, itu berarti ada. Dia bisa hiper begitu. Dia bisa hiper. Ini aja begini. Bahasa Sunda sebenarnya kakacangan sebenarnya. Dikit tuh. Nah, kalau dia di sini kacangnya itu berarti dia paru. Dia kena paru. Tapi kalau kacangnya di sini dia hiper. Biasanya paru-parunya dia ada masalah, bisa bronkitis, bisa apa gitu. Biasanya di sini kacangnya, kan gitu. Kan itu kelenjar. Kelenjar itu dari penumpukan toksin. Toksin itu ada yang ke sini, ada yang ke sini. Kalau di sini beda lagi. Nah, ini kanker.
Nah, kan begitu Bu. Ibu langsung sok kayak nyeri di dia, tanya ngagerin dia. Nyeri dikit itu ibu harus periksa, kalau tidak kista kanker payudara. Belum apa? Ya. Kalau bapak-bapak sudah ada itu mah nggak perlu dipegang. Ya, bukan kacang kalau bapak-bapak bukan kacangnya. Ya. Nah ibu kakaras sendiri. Kan gitu. Maksud saya bukan itu untuk memahami dulu begitu. Ada juga yang di bawah Bu, di sini. Nah, di bawah ada di pas kene. Nah, bawah telapak kaki di sini. Nah, sini. Ini kalau digini sakit sekali. Digini-gini sakit sekali. Itu juga bisa. Anak yang kantung di sini. Di sini. Biasanya di sini. Sok nu ibu nyet upami dikit tuh punya lira bu dikit juruna nih. Sok nyeri itu. Tuh. Lah, mun teu berarti teh masalah. Namun kalau sakit itu berarti ada masalah, bisa asam urat, bisa kolesterol. Ya. Bisa tegadung icis. Ya kan antara bukan duit besok nyeri gitu. Entar arek balanya teh jual berat daeuh duitna. Ya. Begitu. Udah ya 2 ya. Fokus aja. Jangan terlalu banyak diagnosa. Kalau udah ketahuan, anak maaf ya, 10 bulan udah ketahuan. Malah kalau yang maaf, gejala-gejala yang anak spesial itu bukan 10 bulan. Ketika ngidam juga udah ketahuan. Ya, ketika ngidam. Makanya gini, kalau lagi ngidam, seneng yang asem-asem dan lada, itu besar kemungkinan dia perempuan. Dan itu jarang kena, karena kebanyakan laki-laki. Yang anak spesial itu banyaknya laki-laki. Kalau perempuan jarang sekali. Ya, kalau perempuan jarang sekali. Kemarin di pesantren saya ada 12 anak autis dari Jakarta. Itu udah usianya SMA semua. Dia tidur di sana di terapi. Kita pakai terapi tilawah. Nah, di pesantren saya kan di gunung, jadi dia di depannya sawah pegunungan. Jadi nanti anak-anak belajar jogging track, lalu tangkap ikan, begitu kan. Kemudian ke belewukan di sawah gitu. Itu kan terapi juga. Ya, mandi itu bukan di kolam renang yang bersih, kalau saya di kolam yang itu kotor. Kalau anak yang dia mandi di kolam kotor itu bisa 6 bulan antibodinya naik. Ya, belum kebayang ya. Coba ada balong ya kotor, anak masuk ke sana itu 6 bulan antibodi naik. Ya, per 6 bulannya mandi gitu. 2 kali mandi ke 1 tahun ya. Ya kalau di ini kan beda lagi. Gambar kemarin kenapa? Karena ketika si kaki kemudian tubuh dia kulitnya kena tanah becek itu kan bagus. Itu bagus. Apalagi kalau di dalamnya ada lele, ada ikan, dia kan masuk ini tek nah seperti itu. Kalau dulu orang yang gangguan saraf itu kan Bu kasih ayam supaya ayam makan di tangan gini. Ya macokan di dia. Macokan, teteh ke saraf gitu kan. Nah nanti kalau ada anak yang hiper, kasih dedak di sini, biar masukin ayam begini, coba terapi itu bisa nurunin hiper kan, supaya nanti dipacokin ini. Jadi pamatuk ayam dia di sini. Kebayang ya ibu? Ya gitu. Kan yang stroke sambil dia ngoyak begini. Nanti ayamnya suka kan dulu orang tua itu kalau maraban ayam kan dedaknya di sini begini. Nah begitu ya. Udah poin 2 ya. Poin kedua ya, poin yang kedua fokus aja. Kalau udah ketemu ini diagnosanya apa, udah fokus tuh. Jangan banyak dibawa kemana-mana. Udah aja. Dan nggak akan lebih dari itu obatnya. Pasti kadinya kene. Begitu ya. Coba ibu datangi prof ataupun terapis yang paling hebat. Obat anak yang berkebutuhan itu nggak akan lebih dari itu. Nggak lebih dari itu. Cuman ada mungkin treatment yang lain aja 1-2. Nah, sebenarnya sama. Karena saya juga belajarnya juga sama begitu.
Begitu saya belajar di sana di beberapa tempat itu ternyata hanya perbedaannya 1-2 saja. Kemudian yang ketiga ya, ibu dengan suami harus sinkron kalau punya anak masalah. Ketika tidak sinkron itu susah untuk jalan. Sinkron. Kita ada data ibunya ya, anaknya bu maaf ya, si anak ini ada anak ada ABK. Begitu datang diantar sama suami, si ibunya peluk gini, dede sayang soleh, itu langsung si ayah anak ini gini, dah bunda mah tuh, nah budak teh digigit wae, kau senang ngarah mandiri, ini nggak sinkron, udah itu nggak sinkron, makanya saya nggak hadapi dua anak itu, saya sinkronin dua ini. Kenapa? Karena nanti akan berefek. Ketika ayahnya tidak sama, ketika ada terapi yang dilakukan, cara menghadapinya tidak sama, itu akan ada keterlambatan dalam proses kemandiriannya. Makanya harus sama dulu. Ayahnya sama enggak? Kalau ayahnya good, bagus, terjadi chemistry dengan istrinya, maka si anak akan terjadi perubahan yang cepat. Tapi kalau tidak, nggak bisa. Kasusnya banyak bu yang datang itu. Ada yang ayahnya begitu, Pak bisa dadir enggak? Oh nggak bisa, saya sibuk. Sok bunda aja lah. Dah mau begitu sih, udah nggak jalan. Ada lagi yang bundanya, si ayahnya bagus, tapi si bundanya nggak percaya diri. Aku malu kenapa Ustaz, sama siapa? Sama suami. Suami saya bagus banget katanya. Jadi akunya nggak percaya diri. Kenapa? Suami saya S2, saya kan cuma SMP. Nah itu juga nggak sinkron. Nah harus sinkron kan. Ibu udah percaya soal suami tidak melihat ibu lulusan apa, tapi udah percaya, tapi tetap itu bisa bermasalah kan. Jadi harus sinkron dulu. Kalau nggak sinkron nggak bisa. Ya, paham ya? Kira ada yang haru lagi. Karena ini harus didobrak abdi. Kenapa yang bu yang kemarin yang tadi saya terangkan itu sampai sekarang anak-anaknya berhasil? Karena dua-duanya kerjasama. Kalau ibu tidak bisa mandiin, besoknya ayahnya mandiin. Kenapa? Karena dua-duanya sinkron. Makanya saya pernah ngisi acara di Singapura itu, yang ikut parenting itu bukan ibu-ibu, bapak-bapak. Itu judulnya One Day with Father, 1 hari bersama ayah. Nggak boleh ibu-ibunya ikut. Kenapa? Karena ibu-ibunya lebih total tiap hari. Yang ikut seminar bapak-bapaknya. Jadi orang bisa lupa seminar ke ibu nawe ibu. Padahal kenapa? Karena padahal masalahnya banyaknya di mana? Di sana. Kan 70% masalah anak di ayah, kan? Bukan di ibu. Ya, paham sekarang? Kenapa sulit untuk dikendalikan? Karena 70% masalah di sini. Ibu ini 30% kekuatan masalahnya. Anak muncul itu bermasalah 30% dari ibu, 70% dari ayah. Gak apa-apa saya didengar ini. Saya nggak takut dengan bapak-bapak, karena saya juga bapak-bapak. Ya, mau diakui mau tidak ya silakan, karena begitu. Sok ibu karaos teh. Ibu kan sering ngeluh. Kalau konseling, aduh ini capek Pak Ustaz. Abdi mayunan sorangan tuh. Ada syaratnya ibu iya Pak. Ibu randa sanes. Nah, tuh ibu nyari lah. Ya, katanya saya tidak bisa kerja sama. Itu kan banyak keluhan seperti itu. Makanya nanti kalau datang bawa dengan ayahnya supaya nanti tahu bagaimana. Karena ibu menghadapi anak bermasalah kalau tidak bareng nggak bisa. Ya harus bareng itu. Harus bareng. Paham ya? So kira ibu kapan ini? Bu jangan kemana-mana dulu. Saya kasih normatifnya dulu. Belum menangani kasus-kasusnya. Ini dasar-dasar dulu parenting ketika menghadapi anak spesial. Kemudian yang selanjutnya nomor berapa? Ya. Nomor 4, anak yang spesial itu jangan dibiarkan nggak sholat. Jangan dibiarkan. Pak, kan anak saya begini Pak, sholat juga nggak. Awas, efek sholat bagi anak yang spesial bagus itu. Dahsyat sekali, cepat sekali. Kenapa? Karena kalau anak spesial itu diajarin sholat dan dzikir itu bagus. Bagus itu. Aku mah ada mas pasien atau pas, Pak Ustaz kan dia belum mengerti apa sholatnya. Gerasa aku. Ibu paksain anak yang spesial sholat coba. Minimal dalam waktu 1 kali aja dia sholat. Kenapa? Itu efeknya dahsyat. Dan saya udah cari sendiri. Kenapa?
Ada deh, sholat deh, nggak mau, aku nggak bisa sholat deh, paksain itu, tegas bu dalam bab ini. Kenapa? Karena nanti akan memperbaiki sistem syaraf luar biasa dengan sholat dan zikir, ya minimal baca Quran kita dengerin, murotal. Kemudian, tapi yang saya hadapi banyak yang di sholat. Kalau maaf ya, kalau anak autis sudah sholat, bagus, itu beres saja, ya, iya. Iya, nggak apa-apa. Ya, jadi yang autis suruh dia sholat aja. Per hari jadinya sholat. Itu percepatan perubahannya cepat ya. Kenapa? Dan jangan terjadi denial. Denial itu tidak menerima. Kenapa ya? Kok anak saya begini? Dan yang paling berat, yang sulit disembuhkan, bukan disembuhkan, yang sulit dirubah itu ketika terjadi denial di anaknya. Iya, kalau anaknya ini, aku nggak apa-apa, kan aku normal, itu bisa bahaya. Kan biasanya di orang tua, anak saya mah udah normal, nggak apa-apa, udah ketahuan diagnosanya ada masalah, terima. Ketika denial di anak lebih bahaya. Itu biasanya sulit untuk dikendalikan karena anak merasa bahwa dirinya normal. Makanya bagaimana cara menangani seperti itu? Yang saya hadapi adalah si anak bisa sholat aja dulu, bisa sholat aja. Udah kalau 1 atau 5 waktu udah sholat semuanya beres itu, dia akan mandiri, dia akan baik. Tapi kalau minimal 1 kali aja, itu udah bagus. Dia sholat begini, anak begini ya sholatnya. Iya, bisa diam itu lari. Dia lari, tapi jadi udah lari di sini, dia balik lagi di sini, sholat lagi. Sholatnya lihat imam di sini. Udah biasa. Ibu hadapi aja dulu itu. Kenapa harus dihadapi? Karena begitu nanti dia sudah bisa begini, itu mulai itu. Dia sistem syaraf terbangun. Biar aja. Nanti dikasih tahunya setelah beres. Adek, nanti kalau sholat jangan lihat di sini ya. Biasa fokus gitu. Bentar aja ya, bentar aja. Kasih waktu gitu. Begitu. Mau berapa menit sholatnya? 1 menit. Nah, dia udah tahu begitu. Akhirnya dia begitu. Ada kayak gini. Udah biasa. Jangan di ini bu. Jangan begitu jangan. Biarin aja. Nanti dibetulinnya setelah sholat. Yang penting nanti sistem dia itu udah terfokus dulu. Kan ini kan latih fokus kan. Latih fokus dulu. Nah, itu yang paling cepat. Yang saya lihat di sholat. Kalau anak yang bermasalah atau anak berkebutuhan khusus udah bisa sholat, ibu nggak perlu khawatir. Itu saya bisa jamin. Bisa mandiri itu aja. Karena kuncinya di sana. Tapi kalau gini, kasihan itu udah, ya sholat kan dia belum tahu, ya udah, ya. Apalagi anak juga sering lihat kita nggak pernah sholat, beres. Kita sholat rumah, ada ini lagi tara di bapana, kan ya beres. Kalau di sini kan nggak mungkin, kan ibu ahli ibadah. Kalau baca Quran, bawa dia suruh diam di pikir kita berapa menit, cuma 3 menit. Karena kan durasinya 3. Kan sistem otak yang berkebutuhan khusus 3/3 menit. 3 menit. Jarang ada yang lebih dari 5 menit. Ya. Jadi makanya kalau ini juga baru dia belajar nggak saya ngejadi 30 menit bu. Jadi itu panas kurang kali begitu mah. Nah, iya nate. Jadi si kayak cucuk iya teh. Ya, makanya langsung begini. Itu nggak akan kuat 3 menit. Ya. Makanya kita yang harus sabar. Begitu, menyerek dialihkan ke balong, naratiis nggak bisa kan? Jadi konsepnya seperti itu. Dan yang terakhir dulu dari poin saya, yang terakhir ya, ibu atur jam tidur itu aja. Karena apa? Maaf ya, kalau tidurnya nggak bagus, itu udah mentalnya drop. Tidurnya harus bagus. Coba saya tanya bu. Saya tanya semuanya di sini, ya, nggak perlu dijawab. Ibu tahu nggak kalau anak gangguan tidur faktor apa? Biasanya yang ibu ketahui apa?
hasil penelitiannya yang saya diagnosa ada 3. 1, siklus tidur berubah. Itu. Kemudian yang kedua, dia tidak mau tidur, ditinggalin. Jadi kalau ibunya udah tidur, dia tidak mau lebih cepat dia tidur. Karena apa? Karena dia kesepian. Kesepian tuh. Anak yang kesepian tidak mau tidur ya. Begitu ya. Dan faktor yang ketiga ada trauma. Anak sulit tidur itu dari trauma. Nah, kata kuncinya adalah ibu usahakan dia tidur. Saya tanya, kenapa anak main gadget lebih banyak? Kenapa anak pegang gadgetnya lebih lama? Satu, karena menarik. Yang kedua, karena apa? Karena yang kedua, tidak ada pekerjaan positif buat dia sebagai pengganti. Kan ibu mau ngambil HP, apa solusinya? Kan budak mah gitu, simpel. Anak mah, ade jangan main HP, nyanaon atuh gantina. So, dia mau main HP ulah hari budak, lalu apa bunda saya ngahulang we, mau bisa budak ngahulang sok abayang ibu berapa jam bunda ya sampai sore abayang tuh ibu. Nah begitu. Saya pernah ditanya, Pak Ustadz, ya Pak Ustadz, betulkah tidak boleh ataupun betulkah katanya dia ataupun orang itu pinjem di ini itu haram? Kalau saya jawabnya, cari solusi supaya dia tidak pinjam ke situ. Gitu kan? Paham kan maksud saya? Kan ada yang nggak boleh pinjam ke sini, haram. Boleh, silakan, tapi cari solusinya supaya dia tidak pinjam ke sini. Urang nyarek ulah pinjam ka dieu, ari geus dicarek, ngahulengna. Nek naon gitu kan. Itu kan begitu. Karena manusia itu ketika dilarang harus ada solusi. Coba ibu coba aja, larang anak. Udah disiapin nggak solusinya? Begitu. Deh jangan dulu pacaran ya. Cek udah teh naon atuh solusina. Teh mama dia. Udah atuh naonnya solusi suatu. Kalau saya begitu, Dek, jangan pacaran. Ya Pak, gimana? Kawin. Itu maksud saya. Jadi jangan larang sesuatu tapi tidak disiapkan solusinya. Itulah anak. Anak ini adalah cari solusi dari sesuatu yang dilarang. Ada jangan main ya. Udah, jangan main. Anak cari solusi di otaknya. Coba, ibu kalau larang anak main, mau diapain anak? Ulin ulah. Hari kurang diiman, nggak teparuh nih. Ayo sekarang dengan mama aja yuk. Apa? Ayo kita ngaharulang deh. Ya, udah ngahulang jeung mama yuk lah. Dah bapak teh aya sengaja dama yuk udah ngahulang jeung mama. Coba. Nah tunggu ngaharulang gue kia cing sararehat teh. Nah teu atuh riweuh ge ngaharulang gitu. Nah, jadi solusinya ada. Jangan makan mie. Ibu cari solusi. Ya. Jangan makan mie ya. Nanti begini. Solusinya apa kalau dia tidak makan mie? Dan solusinya harus sesuai seperti dia makan mie. Itulah teori anak. Adek, jangan tidur terlalu malam. Solusinya apa Ibu? Solusinya apa? Itu harus disiapin. Dan saya juga prosesnya lama untuk anak berubah. Yang tadinya biasanya jam 1, jam 2 dia itu karena dari. Sekarang sudah mulai kembali lagi jam 9. Itu lama, 3 bulan saya merubahnya. Kenapa? 1,5 tahun itu kurang lebih dia siklus tidurnya jam 1, jam 2. Berarti anak SD. Sekarang udah mulai berubah lagi. Karena apa? Saya begitu. Solusinya apa? Ya, solusinya apa? Begitu. Dan solusi anak tidur supaya dia nyenyak. Siang hari jangan banyak tidur. Dan dia harus keluar keringat lebih banyak. Itu nanti dia lelah tidur. Dia gampil budaknya. Asal capek beneran, bobo penting sakit itu. Tapi kalau siangnya tidak lelah, itu pasti tidurnya nggak bagus. Malamnya pasti tidurnya nanti. Begitu. Karena apa, Bu? Punten. Kalau ibu ingin tahu, mental anak di waktu pagi begitu aja. Itu mental anak. Kalau pagi harinya dia sedang tidur, itu mentalnya pasti jelek. Itu pasti jelek. Pagi hari harus bangun.
walaupun dia hanya beberapa menit supaya mentalnya muncul, karena mental itu ada di pagi. Ya. Coba lihat, kalau sekolah, berangkat sekolah kan jam 5:30 udah mau bangun kan. Tapi kalau nggak sekolah kan kita biarin aja, nanti sekolah juga enggak kan. Kalau mau can wajib sholat kan, bilang juga gitu, udah dibebasin aja. Padahal mental anak adanya di pagi hari. Di pagi hari. Saya kira itu aja poin-poinnya dulu ya. Ini baru beberapa treatment, tapi nanti Bunda kalau ada yang ditanyakan silakan. Saya dikasih waktu beberapa menit. Ya. Langsung aja. Ini Pak, ada yang saya mau tanyakan, kebetulan Bapak bahas ini tentang menghadapi anak yang spesial perilakunya. Bagaimana menghilangkan rasa satu dendam ya, kedua rasa benci Ke anak. ya. Anak itu ada satu temuan ya yang saya temukan. Jadi untuk menghilangkan rasa dendam dan benci itu bagaimana penerapannya ke anak? Yang dendam benci itu anak ke kita atau kita ke anak? Dari anak ke orang tua, dari anak ke anak. Ada dua. Jadi anak saudara. Orang lain bisa teman juga. Oh, ya. Usianya berapa tahun? Seusia TK. TK. Oke. Tanya Pak, Assalamualaikum. Salam. Anak TK udah dendam. Begitu mungkin ya. Bagaimana menghilangkan rasa dendam dia kepada orang tua atau kepada temannya? Di anak itu kalau di bawah 12 tahun tidak ada dendam. Tidak ada. Dendam itu kan bahasa psikologis. Dendam itu adanya ketika dia sudah mulai keluar spermatozoa. Iya, dan haid. Kalau perempuan sudah haid, kalau laki-laki dia sudah keluar spermatozoa. Iya, sudah akil balik, baru muncul siklus dendam. Kan dendam itu kan hormonnya noradrenalin. Nah, begitu. Di anak itu paling mudah, ketika dia paling itu bukan dendam, itu dia nggak senang sama dia. Karena mungkin ada sesuatu yang membuat dia sakit hati. Nah, penyebab sakit hatinya ini yang harus didiagnosa. Biasanya faktor apa? Begitu. Latar belakangnya dulu. Kalau latar belakangnya diketahui, nanti ngobatinnya gampang. Tapi kalau latar belakangnya tidak diketahui, itu sulit untuk diobati. Apalagi kalau anaknya tidak ngomong. Ada kenapa ya benci mama? Enggak. Tapi orang emot-emot. Kapan nih si anak mulai benci itu? Nah, saat itu dia mau ini, sama bunda nggak dikasih, lalu dia dendam. Nah, kalau sama temannya itu paling kalau sama teman kepemilikan saja Bu biasanya. Bab kepemilikan. Dia hidup punya, saya tidak, itu bisa. Kalau di antara anak-anak teman ini jarang yang terjadi dia karena melihat orang tua dia ada, saya tidak, jarang. Kalaupun ada di sinetron. Kalau realnya gini mah rata-rata di kepemilikan. Dia memiliki itu, saya belum. Atau dia di kepemilikan dia kerebut sama dia. Biasanya begitu. Terapinya ibu boleh mau tidur. Ya, atau disebut dengan momentum dia 10 menit sudah dia mulai masuk tidur. Ini anak jam 9 tidur ya. Mulai jam 9, ibu hitung 10 menit ke sini. Nah, di durasi 10 menit ini ngobrol dengan dia. Adek, sayang bunda ya. Siapa yang dia benci? Begitu aja. Sama teman-temannya. Continue dan itu minimal 14 hari. Terus dari anak tersebut dengan
Aku benci aja. Nah, Nah itu saya tanya, kenapa? Karena selalu nyiksa saya, selalu pukul aku. Nah itu bagaimana? betul. Karena tadi juga saya katakan itu dari perlakuan seseorang kepada diri. Bagaimana caranya? Berarti yang harus diobati siapa? Dirubah ya. Dirubah pola. Dan malahan kalau bukan dirubah lagi, dia harus dia harus bikin accessibility yang hebat ke otak dia. Accessibility dari otak ayahnya harus lebih hebat. Ya. Dan kalau saya anjurkan 1 minggu 3 kali harus dia bersama ayah. Iya, main kemana. Accessibility-nya harus diperkuat aja. Accessibility yang positif. Jadi itu mah sudah masuk accessibility yang negatif. Karena ada tekanan dari dia, saya juga seperti orang itu. Oh usia segini udah punya rasa benci, nanti ke depannya gimana? Saya sendiri mungkin ke situ ya. Di itu aja di deleting aja dengan yang tadi. Di deleting. Kalau anak-anak masih bisa, masih cepat gitu. Kalau dia sudah 12 tahun, kalau sudah keluar semester spermatozoa itu sulit. Dia manapal di dia. Terutama anak perempuan. Anak perempuan kalau udah ada traumatik itu sulit keluar. Kalau anak laki-laki gampang. Seperti ibu, maaf ya. Gini ya contoh. Ibu ada sesuatu di suami yang menyakitkan hati. Itu teh selengitna, ingat wae. Begitu suami melakukan lagi dan sudah minta maaf, ibu paling bilang begini, oh tidak bisa. Yang kemarin 2012 juga belum beres. Nah, itu kenapa dipengaruhi oleh lobus? Karena lobus temporal istri itu kan tipis. Jadi kalau ada sesuatu yang menyakitkan hati itu sulit keluar. Kalau laki-laki itu lobus temporalnya tebal. Dia kalau ada sesuatu gampang. Bapak mah Bu, kemarin Ibu ada kesalahan, bisa lupa hari ini. Bisa lupa hari ini juga. Kenapa? Karena kan logika main. Pikiran deh, gitu kan. Hari Ibu mah lain di pikiran, dirasain. Nah, jadi saya bilang yang harus dijaga ke anak perempuan. Anak laki-laki sebetulnya paling dia di psikol. Lebih struggle. Tapi kalau udah di anak perempuan itu lebih dari dahsyat. Anak perempuan yang dia sakit hati oleh ayah atau ibunya itu efeknya kemana-mana. Maaf ya, saya sampai tanya dia melakukan hubungan bebas. Ketika ditanya kenapa, jawabannya apa? Saya benci ayah. Saya benci. Akhirnya dia melakukan itu. Anak perempuan itu bisa ke bawah. Kalau anak laki-laki sebetulnya enggak. Terus minum air banyak ya. Yang sering trauma begitu, sensitif begitu teh. Sensitif milih hati, sensitif milih hati. Ya, kita buat ting urang gitu. Urang itu buat ting sarua. Ya. Minum air putih yang banyak. Kalau saya kasih madu yang saya bikin khusus madu untuk anak ADHD, tantum, dada. Saya udah bikin racik madunya. Dan kalau ada yang sudah tidak bisa, kalau yang sudah mulai stres, itu dikasih lagi ramuan, ditetesin, itu ada. Ada. Saya itu saya bikin sendiri. Untuk mengatasi sulit itu ada. Kalau tergantung sulit tidurnya karena apa? Oh iya, itu harus mungkin asam lambung ya. Mama ada yang nanya? Mama ada yang ditanya, silakan berdiri aja. Ya mana Bunda? Berdiri aja. Apa? Ada benjolan. Benjalan. Oh ya. Si gana mah seueur nyepang peso atau Yang tadi deleting itu Bu. Deleting itu jadi gini, maaf ya. Saya tanya, pemaaf orang tua, pemaaf anak? Hah? Anak. Anak itu nggak akan lama kalau bertengkar. Kalau dia marah nggak lama.
Anak laki-laki itu 3 menit Bu kalau marah. Kalau anak perempuan 6 menit itu kalau marah. Cuman yang membuat lama marah karena kita atau orang yang bersangkutan dengan dia itu tidak merecovery cepat. Padahal cepat sekali dia. Begitu. Adek, maafin bundanya. Dengerin nggak sama kita Bu? Dia ngomong apa? Ya Bunda, nanti kalau ke depannya Bunda jangan gini-gini gitu. Itu dangukeun tah budak nyarita gitu. Ulang deh. Adek maafin, tapi begitu, tapi Bunda nanti ke depan, sini kumaha Bunda we. Mau beres-beres. Engke ge aya deui doanya. Begitu. Jadi dia deh, kalau dia udah Bunda Dek, maafin Bunda ya yang lalu-lalu. Bunda maafin saya. Ya Bunda, cuman Bunda sama ayah aja jangan gini. Aku teh suka begini, kalau ayah Bunda gini. Tah itu dengerin. Itu beres itu. Ya. Begitu. Jadi jangan ego, nanti jangan ego. Saya sampai gini sama anaknya. Papa mah ada senang. Oh, udah. Oh gitu ya. Iya, papa mah gitu. Udah, baik. Beres. Jadi enggak 1 hari. 1 jam udah cair. Tapi kalau begini, tuh. Bapak sok itu. Siapa? Gagabah. Atau saya, Bu. Nggak saya gagabah. Nah, begitu. Ya Bu ya? Begitu. Kalau yang di sini Ibu leher nanti dilihat sebelah mana, kaki. Ini ya. Bukan ngegerenjil itu mungkin teas. Teas mah mun eta. Lamun di pamaget mah sok nyak pacul teh. Kalau ini mah mungkin Ibu banyak gesekan gitu. Anak laki-laki. Ibu punya anak laki-laki, tangannya keras gitu ya Bu ya? Dia di sini anak laki-laki bukan Bukan Ibu mah halus ya. Di sini. Nah harus dilihat atau anak Dipegang, kan kalau itu pegang. dipegang aja gitu. Ya. Karena kan kalau kacang mah ginjal gitu. Sakit Pak atau gimana? Keras. Gak apa-apa lah di sana. Santai aja, bukan apa-apa lah. Ya. Kalau yang tadinya mah didelek dulu, terus Didelek dulu. mamanya bikin perbaikan seperti minta maaf gitu ya ke anak. Nah. Jadi komunikasi yang itu ya Pak Ustadz yang mungkin hipnoparenting yang dia mau dalam tidur itu mah. Jadi 10 menit sudah mau tidur anaknya. Situ bisa masukin hipnoparenting yang disebut hipnoparenting itu Iya. kita bawah sadar itu harus continue tapi rutin selama 14 hari. 14 hari. Tapi yang paling cepat apa? Dengerin apa mau anak? Ya. Anak maunya apa? Dengerin aja itu, beres. Tapi kalau misalnya nego itu bisa. Kalau misalnya kan kadang keinginan anak suka maksudnya ya mama tapi nanti maafin sama adek tapi nanti adek boleh ya gini-gini tapi sebetulnya itu misalnya kurang baik atau apa boleh kita nego nggak sama anak? Boleh. Dan negonya harus yang sepaham dengan anak. Boleh, silakan aja. Udah kalau nanti Bunda maafin ya aku maafin ya udah, tapi aku pengen HP yang yang 4,5 juta. Cek Bunda juga yang 1 juta. Nah, kalau yang seperti itu mah jarang, Bu. Biasanya negosiasinya di kemauan. Nah, begitu. Santai aja, Bu. Jadi kalau saya itu bikin vibrasi. Dan Anda mah kalau di lingkungannya bahagia. Begitu aja. Lagi di sekolah nih, anak bahagia, ceria banget kan? Begitu pulang ke rumah, itu ternyata tidak ceria. Kan suka ada yang laporan Bunda ya, Bunda kenapa ya? Anak saya kok di sekolahnya ceria banget, tapi begitu datang ke rumah dia jadi pendiam. Nah, itu kan ada persoalan. Kalau kebalik gimana Pak? di rumah Macet, Di sekolah sama. Itu masalahnya di ayah. Sama di ayah itu. berarti ayah nanti yang ikut parenting Kurang carekan mas.
apalun PT-nya apalun jadi tak dari nih. Nah, bisa dicarikan. Ada lagi Pak? Mangga. Itu mama di belakang tadi dulu. Enggak. Ya. Siapa yang menjadi figur otoritas di anak? Ayah atau mama yang jadi figur otoritas? Yang dia sering dengar siapa? Yang sering didengar perkataannya siapa? Oh, ibu. Ya udah, walaupun dia keras, ibu punya. Kenapa? Karena anak itu di figur otoritas paling pokoknya. Nah, bukan. Jadi galak itu mungkin karena begini Bu. Galak di pikiran anak itu karena tidak sesuai dengan keinginannya. Begitu aja. Padahal belum tentu galak. Ada galak, ada tegas. Ngan di budak mah moal aya istilah tegas, galak. Ngobrol sama suami bisa dibawa kerja sama enggak? Ya, kalau aku nggak kasih jajan, ayah jangan ya, cek ayah nanti. Oh, tidak bisa. Nah, itu artinya tidak sinkron. Tapi kalau ayah, oh sih, bunda, nah sinkron, gitu aja. Ya, ayah, kalau si Ade mau ini, mama nggak kasih ya, ayah juga jangan ya. Oh iya siap. Nah, eta sinkron. Ya. Caranya mungkin bisa lebih ini ya Mak, komunikasi dengan ayahnya. Nah nanti tapi mama harus menjelaskan ayah misalnya kan kalau suami tipenya tidak mau dinasihati juga ya. Kadang ada tuh beberapa suami yang tipenya nggak mau dikasih. Oh kita lebih tahu ayah, mama nih tadi ke parenting kata pemateri kita tuh harus sama-sama harus satu visi gitu dalam pendidikan anak. Jadi nanti kita sama-sama misalnya kalau bunda seperti ini obrolin sama ayah dulu harus sama sepakat baru sama-sama ke anak seperti ini. Mungkin itu bisa dicoba. Nah, jadi bilang orang ada pemateri jadi jangan ayah mama tuh tahu nggak gini-gini jadi bukan menurut kita tapi tadi mama ikut parenting loh atau tadi mama baca buku misalnya. Nah ini seperti ini bisa seperti itu mungkin salah satunya ya Pak Ustaz. Iya, jadi kan saya laki-laki Bu ya. Ya. Ya, gitu. Kalau di papatahan dalam laki mah teu guna. Tidak enak. Begitu aja. Tapi kalau begini, kalau istri begini bilang, "Pak, kalau menurut Papa gimana ya?" Begini. Nah, itu lebih enak. Oh, gitu. Nah, jadi kalau bahasa Nabi Ibrahim, ya Ismail, bagaimana menurutmu? Tadi malam bermimpi menyembelihmu. Nah, begitu. Jadi jangan begini. Ismail disembelihnya sama ayah ya. Kenapa ya? Kata di malam ayah mimpi. Pokoknya kamu harus disembelih. Enggak, tapi bahasa Ismail begitu. Tadi malam ayah bermimpi menyembelihmu. Bagaimana menurutmu? Nah, itu lebih enak. Suami itu lebih enak begitu. Ya, mau di real estate atau mau di regensi. Baiknya di mana? Kan enak. Tapi kalau begini, pokoknya real estate. Sok ayahnya regensi. Real estate mau beli rumah ini, ya. Orang pokoknya di regensi, ayah mau nggak mau. Wah kata mama di real estate. Wah dorga. Ada duitnya can ayah. Ya. Karena uangnya belum ada, akhirnya dua-duanya emergensi. Begitu. Ya gitu mah mungkin lebih ke pola komunikasi ya. Jadi kalau perempuan itu kalau sebagai istri itu harus pintar-pintar ya mengolah kata-kata gitu ya. Sehingga suami kita bisa menerima. Soalnya biasanya inti keributan itu suami istri karena kurangnya bisa berkomunikasi dengan pasangan. Ya Mas ya. Mangga Mama.
Hmm. Punishmentnya begitu. Ibu ngobrol hati ke hati. Ade, kalau mama kasih kerem gitu, gimana ke Ade? Dia bilangnya gimana? Enggak mau, bunda, aku nggak enak, nggak seneng digituin. Nanti bisa ngobrol. Karena kalau dia beban, itu bisa jadi traumatik, begitu ya, bisa jadi trauma. Nanti maaf Bu ya, nanti dia bisa nggak mau bertemu dengan orang. Iya, efeknya kalau anak dikerem tidak bisa atau tidak mau bertemu orang. Kalau udah traumatik, makanya ibu ngobrol dulu. Cari alternatif Bu. Kalau tidak pakai tangan, udah kita hindari, lalu dikerem dihindari. Biasanya itu bawa main sok bawa main aja, itu alternatifnya. Makanya Nabi itu nanti ada materi khusus bagaimana menjinakkan hati anak. Ada itu? Iya, ada cara menjinakkan hati anak. Anak itu jadi begitu hanya dengan melakukan tak gitu ya. Itu aja dulu ya Bunda ya. Satu lagi ya. Mama sudah ini. Jadi mungkin memang sebaiknya sih dihindari ya Pak Ustadz ya, mengerem gitu. Maksudnya karena beberapa kasus juga saya pernah ngadain kalau anak punishment berupa gitu. Itu jadi nanti ke fobi itu Pak Ustadz, jadi dia takut tetap melihat yang agak gelap sedikit jadi takut. Terus memang ke itu terutama kontak sosial, jadi ketakutan gitu. Nah mungkin harus dihindari lah kalau apalagi masih anak usia sekolah ya. Kalau kita kesel-kesel jadi angkat dulu Pak Ustadz. Angkat keremnya di mall. Ya maksudnya mending tinggalin aja udah jangan. Kalau ingin langsung gerak, kalau ingin langsung anak gerak, berhenti lah. Punishment-nya seperti apa? Punishment yang paling cepat di ayah. Ayah. Kalau yang ibunya kasih punishment itu berulang. Itu pasti berulang. Iya. Hah? Nah, jadi anak tidak akan jerah kalau dari ibu. Teorinya begitu. Kan ibu bukan orang punishment. Ibu itu orang yang kasih sayang. Begitu ibu memperlakukan punishment, itu nggak diterima di otak anak, makanya dia berulang. Makanya guru TK kan dia laki-laki ya. Iya, kan tempat kasih sayang. Itu udah jadi contoh. Begitu. Jadi begitu ibu memperlihatkan punishment, itu nggak diterima di otak dia. Makanya diulang lagi. Ada yang menurut itu nurut ka mama teh, lain teh nurut, emang mah nurut. Karena
harus dibantu. Kalau bikin punishment, ayah yang bantu punishmentnya, tapi jangan keras begitu. Karena begitu eksekutor mah ada di laki-laki, Bu. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Jangan di ibu, capek ibu mah. Ibu mah sebagai apa? Sebagai pensuplai kasih sayangnya. Tenang aja ya Tia, kan ada bunda. Mama tadi ayah kan sama aku kasih ini loh, aku jadi takut. Enggak apa-apa, kan ada bunda. Begitu. Saya mengalami itu. Ku ibu nama ngomong. Begitu saya yang ngomong, beres. Tapi jangan bikin anak takut sama ayah. Tapi anak segan sama ayah. Itu harus dibangun dulu. Awas Bu, takut dengan segan beda. Kalau takut mah jadi, itu dia nggak enak. Tapi kalau segan, dia menghargai orang tua, ayah. Begitu. Yang saya lakukan begitu, bikin anak segan ke kita. Contoh ini hanya, maaf ya contoh saya. Anakku, kalau ayahnya mandi, keluar jamban, pohon sok tara di anu. Itu yang mengaruh, si anak gak akan hormat ya. Tapi begitu ayahnya dari luar, dari sumurnya udah pakai handuk, dia di rumah di kamar pakein, udah itu dia. Jadi banyak hal-hal yang harus dilakukan oleh ayah yang membuat si anak segan. Begitu. Lah? Iya. Ya, tinggal ngobrol, apa yang saling lihat gitu aja. Ya iya kan, itu konotasinya kalau mandi bareng itu kan bukan berarti bareng buligir kan? Ya kan bisa saja bapaknya dulu di baju, lalu mandiin anak atau bareng-bareng gitu. Kan di kolam renang juga Pak. Iya. Ya kalau dibuka itu nggak boleh. Itu kan ada aturan. Ya kecuali sama ibunya. Ya iya kan itu nggak ada aturan. Sama anaknya nggak boleh. Begitu. Saya kira itu budaya. Jadi kuncinya di sana. Ayahlah yang memegang punishment, tetapi sinkron dengan ibu. Gitu. Atau saya di ibu. Satu lagi ya. Telinga di sini. Ini namanya pineal. Pineal. Kalau dia tidak sakit berarti tidak ada luka. Kalau dia sakit ada luka, ada apa borok atau apa? Oh dari bayi. Gak apa-apa itu mah kelenjar pineal. Kelenjar pineal itu yang membuat hormon melatonin aktif. Beginian aja. Begini tapi jangan terlalu ini. Itu biasanya anaknya anak yang laki-laki perempuan. Oh dua-duanya. Nah, begini aja pakai minyak zaitun. Sebetulnya hilang enggak, tapi dia akan menurun ke belakang. Enggak ada, itu mah kan pineal. Pineal mah nanti ke distorsi. Biasanya anak bisa indigo. Iya. Iya, biasanya gitu di sini. Nggak apa-apa, kalau tidak sakit mah nggak apa-apa. Semuanya juga ada di sini. Iya, tapi nggak apa-apa. Kalau nggak sakit nggak apa-apa. Itu namanya pineal di sini. Ya, enggak. Kalau madunya, kalau tidak salah saya bawa. Kalau yang gangguannya udah mulai tidak fokus, nggak mau belajar, itu pakai namanya Libre. Saya bawa juga. Khusus itu dikecil, ditetesin ke madu. Minum seperti itu. Ya. Bisa pakai video call. Harus ketemu gitu. Harus ketemu. Temu aja. Jarak jauh. Waktu ketika ketemu maksimalkan. Ya, maksimalkan. Ya, cukup aja dulu Bunda semuanya. Mudah-mudahan anaknya soleh-solehah ya. Sehat dan berkah keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Ustadz Tujuh Nasmuddin atas ilmunya. Semoga bermanfaat ya mama-mama. Alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan parenting ini telah selesai. Semoga ilmu yang kita dapat membawa keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada mama-mama semua, orang tua murid TK Amalia atas kehadirannya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup mungkin pertemuan parenting kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu kembali di acara parenting selanjutnya. Mohon maaf atas segala hilaf. Marilah kita tutup parenting ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.